Pernah nggak sih kamu mau nyebut satu kata, udah kebayang nih artinya, gambarnya udah ada di kepala, tapi pas mulut mau ngomong, malah macet. Rasanya kayak, aduh itu loh, yang, yang itu loh, yang apa ya? Nah, kayak udah di ujung lidah nih. Tenang, kamu nggak sendirian. Hampir semua orang pernah ngalamin momen ini. Dan lucunya, dari momen ngeselin ini, kita bisa belajar banyak tentang cara otak bekerja. Halo, perkenalkan nama saya Serunting Mahesa Arjuna Jingga dari kelas 12 Celcius. Di episode kali ini, kita santai aja. Kita akan membahas kenapa momen di ujung lidah bisa terjadi. Kenapa dia bukan tanda bodoh atau pikunan diri, dari gimana trik sederhana bisa membuka pintu yang lagi seret itu. Saya janji bahasanya nggak bakalan seribet atau seilmiah itu. Maka kita bakal pakai beberapa contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan di akhir ada latihan kecil biar nanti teman-teman bisa nyoba langsung. Oke, yang pertama, mari kita apresiasi dulu sesuatu yang sering kita anggap remeh, yaitu ngomong lancar. Setiap kata yang barusan saya ucapin itu sebenarnya kerjasama tim yang rapi banget loh. Pertama, otak nyari makna dulu. Kamu mau ngomong apa? Habis itu, otak berpindah dari suara ke bunyi. Kata apa yang bunyinya pas buat makna itu. Baru deh, mulut dan lidah mengeksekusi. Biasanya, semua itu terjadi dalam sepersekian detik. Maka, kita seperti nggak ngerasa adanya proses. Tapi, ada satu titik yang seret, disitulah muncul di ujung lidah atau tip of the tongue. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Bayangin nih, otak punya dua jalur besar, yaitu jalur arti dan jalur bunyi. Pada momen ujung lidah, jalur artinya kebuka. Kita tahu maksudnya apa, tahu konteksnya apa, bahkan kadang tahu huruf tuanya itu apa. Tapi jalur bunyinya nih nggak kebuka, seolah-olah sebuah kunci yang udah di tangan, tapi gemboknya itu ngadat. Kamu mungkin pernah ngerasain. Saya yakin banget sih, hurufnya depannya S, dua suku kata. Apa ya? Nah, itu khas banget. Sebagian informasi, bunyi muncul, tapi kata lengkapnya masih belum muncul. Kenapa bisa ngadat? Ada beberapa penyebab umum. Nah, pertama, katanya itu jarang dipakai. Seperti nama orang yang baru sekali kamu dengar, istilah teknis dari pelajaran, atau kata dari bahasa asing yang baru kamu baca sekilas. Semuanya itu kayak jalan setapak di tengah hutan. Kalau jarang dilewati, semak-semak akan tumbuh lebih lebat, dan jalurnya mungkin bakal ketutup. Bukan hilang, cuma susah diakses. Kedua, ada yang namanya pemblokiran oleh kata-kata yang serupa. Kamu mau bilang konteks, tapi yang nongol malah konten, atau malah legenda, yang muncul malah leguminosa. Gak nyambung sih, tapi bunyinya sih ngeganggu. Kata yang mirip bunyinya sering nongkrong nih di depan pintu dan bikin kata target sulit lewat. 3. Kondisi dari badan dan pikiran yang mengalami kecapekan, stres, kurang tidur, atau kepalanya lagi penuh. Di momen begitu, kecepatan akses memori memang melambat, dan ini normal sih. Yang sering bikin panik adalah pikiran kita sendiri. Begitu macet, kita maksa, ayo dong, apa sih? Nah, tekanan itu bikin tubuh menegang, napasnya dangkal, dan otak malah fokus ke rasa kesal, bukan ke petunjuk yang diperlukan. Ibaratnya nih, kamu mau buka pintu yang seret, tapi malah kamu dorong makin keras, padahal kan kuncinya tinggal diputar. Nah, jadi kuncinya bukan lebih keras, tapi lebih cerdas. Lalu gimana cara yang lebih cerdas itu? Berapa langkah ini? Oke, coba yang pertama, yaitu ganti jalur dari bunyi ke konteks. Tanyakan ke diri sendiri, aku ketemu kata ini di mana? Siapa yang ngomong? Lagi ngebahas topik apa?
Misalnya, kamu lupa nama gedung. Pikirkan acara apa yang terjadi di situ. Siapa yang kamu temui? Apa warna catnya? Dan di mana posisi tangganya? Nah, konteks-konteks ini yang membuka sebuah pintu jalan. Lalu, gimana sih caranya lebih cerdas itu? Coba nih beberapa langkah ini. Yang pertama, ganti jalur. Dari bunyi ke konteks. Tanyakan ke diri sendiri. Aku ketemu kata ini tuh di mana ya? Siapa yang ngomong? Lagi bahas apa? Dan topiknya apa? Misalnya nih, kamu lupa nama dari sebuah gedung. Pikirkan acara apa yang terjadi di situ. Siapa yang kamu temui? Warna catnya apa? Dan posisi tangganya itu di mana? Nah, konteks-konteks inilah yang membuka sebuah pintu dari samping yang membuat kelancaran dalam berbicara. Yang kedua, ubah modalitas. Jangan terpaku di telinga, pindah ke mata, hidung, atau bahkan suasana. Bayangkan posternya, cover bukunya, bau hujan waktu kamu pertama kali dengar kata itu. Mungkin konyol, justru tidak. Memori kita suka asosiasi. Kadang jalur bau atau gambar yang kebuka duluan, baru jalur bunyi ikut kebuka. Ketiga, scan alfabet pelan-pelan ya, yaitu seperti sebut dari A, B, C, D. Dan perhatikan ada huruf yang bikin kamu refleks bilang, nah ini teknik sederhana, tapi sering banget berhasil karena dia bisa menyalakan note-note bunyi secara sistematis yang berada di otak kita. Lalu yang keempat, jelaskan dengan kata lain. Daripada bengong menunggu kata target gak muncul-muncul, mendingan kita ngomong dulu pakai sinonim atau deskripsi dari kata tersebut. Misalnya nih, lupa kata metafora. Kamu bilang dulu perumpamaan. Saat jaringan makna ramai, jalur bunyi biasanya nyusul. Lalu yang kelima, ambil jeda kecil, kayak minum air, atur napas, alihkan topik sebentar. Nah, ada efek lucu nih yang sering terjadi, yaitu begitu kita berhenti maksa, kata itu lebih mudah muncul sendiri beberapa detik kemudian, kayak notifikasi WA yang telah datang. Lalu, supaya kejadian macetnya makin jarang, ada beberapa kebiasaan ringan yang mudah dilakukan. Pertama, yaitu ulangi berkala istilah penting, bukan menghafal ya. Lalu tinggal, tapi balik lagi setelah sehari, 3 hari, atau bahkan seminggu. Ini bikin jalur enggak jadi hutan. Kelompokkan dalam yang kedua itu, kita bisa mengelompokkan dalam sebuah cerita. Otak suka narasi, jadi pasang kait makna, siapa di mana dan kenapa. Ucapkan keras-keras kata yang baru beberapa kali ini. Ini latihan jalur bunyi, bukan cuma baca dalam hati. Lalu yang terakhir, kita memiliki solusi yaitu tidur yang cukup. Nah, tidur itu seperti otak yang sedang bebenah, yaitu memindahkan memori dari sementara ke yang lebih stabil. Oke, untuk latihan singkatnya, pikirkan nih nama aktor atau penyanyi favoritmu, bebas lah. Kalau langsung ingat itu bagus. Kalau enggak, jangan dipaksa. Coba langkahnya. Pertama, bayangkan panggung konsernya. Lagu apa yang paling hits, kostum yang dipakai, atau scan huruf nih dari A sampai Z. Berhenti di huruf yang terasa kayak nah ini gitu. Kalau masih belum, ceritakan dulu. Dia itu pernah jadi juri di acara X. Rambutnya pernah pirang. Lagunya tuh yang begini-begini. Nah, biasanya dalam beberapa detik namanya muncul sendiri. Kalau belum juga, gak apa-apa. Justru ini contoh real bahwa memori itu jaringan yang kadang butuh waktu untuk menyalakan not-not yang tepat. Nah, sampai di sini ada satu pelajaran penting. Keluasan menang melawan paksaan. Pikiran bukan laci arsip yang tinggal ditarik, melainkan jaringan yang perlu pemantik. Setiap petunjuk, konteks, gambar, bau, huruf, cerita adalah pemantik yang menyalakan bagian lain sampai akhirnya bisa menyampai ke kata target. Jadi, kalau kamu ngeblank di depan kelas, jangan panik nih. Ucapkan dulu deskripsinya, tarik napas, lempar senyum,
Nah, dengan kata-kata yang tersedia, biasanya penonton tuh nggak terlalu peduli kata spesifiknya tuh yang apa. Mereka lebih peduli alurnya tetap nyambung dari alur A ke alur B. Nah, sebagai catatan kecil, momen di ujung lidah itu merupakan sebuah fenomena yang normal. Hampir semua orang pernah mengalaminya, terutama saat lelah atau banyak beban pikiran. Kalau suatu saat kamu merasa kejadian begini terlalu sering dan disertai keluhan lain, misalnya kesulitan memahami kalimat sederhana atau sering kehilangan arah, itu mungkin cerita yang berbeda dan pantas dikonsultasikan ke dokter. Tapi untuk kebanyakan dari kita, ini cuma sinyal bahwa otak kita butuh sebuah jeda atau sebuah jalan memutar. Mungkin sekian dari video saya. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir. Saya Serunti Mahesa Arjuna Jingga dari kelas 12 Celcius. Kalau kamu punya cerita paling lucu di soal momen di ujung lidah ini, atau punya trik lain yang manjur, tulis di kolom komentar. Kalau kamu merasa terbantu, mungkin bisa share ke teman yang sering kayak apa gitu, biar dia juga dapat jalannya. Supaya ketemu di episode berikutnya. Jaga kepala, jaga jeda, dan ingat, jika pintu depan seret, kita selalu bisa masuk lewat jendela samping. Sekian dan terima kasih.